saya jelaskan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Widian ingin mempresentasikan atau menuliskan mengenai fungsi kuadrat. Pertama-tama saya menjelaskan fungsi kuadrat terlebih dahulu. Fungsi kuadrat adalah ketika ada sebuah kesamaan kuadrat, nah yang dimana itu pangkat tertingginya adalah 2. Nah, untuk bentuk umum kesamaan kuadrat, fungsi kuadrat itu adalah terlihat bahwa pangkat tertingginya adalah 2. Nah, setelah itu ketika kita tahu bahwa ternyata fungsi kuadrat itu adalah bentuk seperti ini, nah itu kita bisa mengetahui untuk ketika kita ketahui bahwa ax kuadrat itu akan memiliki grafik. Nah, ketika kita membuat atau mendapatkan grafik yang memiliki pangkat 2 dari salah satu koefisiennya, itu akan membentuk sebuah grafik seperti ini. Nah, di grafik ini, untuk yang grafiknya menjulang ke bawah atau x-nya itu ke bawah, itu ketika a-nya itu memiliki daripada 0. Nah, ketika yang ke atas x-nya dia menjulang ke atas atau terus akan ke atas, otomatis x-nya adalah a-nya adalah lebih besar daripada 0 atau A-nya positif. Nah, setelah kita mengetahui grafiknya seperti ini, kita akan menentukan juga yang namanya ada yang namanya diskriminan. Diskriminan itu adalah, nah ini adalah rumus diskriminan. Nah, ketika sebuah grafik fungsi itu akan memiliki sebuah diskriminan. Nah, diskriminan ini akan memiliki beberapa sifat. Contohnya, jika diskriminan lebih daripada 0, itu dia akan diskriminan akan dibikin positif atau dia akan memotong sumbu x di kedua titik. Nah, ini ketika d lebih besar daripada 0. Nah, ada juga d lebih kecil daripada 0. Nah, untuk ini dia itu tidak menyinggung maupun tidak memotong sumbu x-nya. Jadi dia akan memiliki grafik seperti ini. Jadi dia tidak menyinggung sumbu x sama sekali maupun memotong sumbu x. Dan ada juga ketika d sama dengan 0 atau diskriminan sama dengan 0. Nah, ketika dia diskriminan sama dengan 0, itu dia akan menyinggung atau hanya menyentuh saja sumbu x-nya tanpa memotongnya seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kira kita cara untuk mencari sebuah grafik fungsi. Nah, untuk mencari sebuah grafik fungsi itu pasti kita harus mencari titik produksi x-nya, titik y-nya, titik puncaknya, dan ada beberapa komponen yang perlu kita cari. Nah, untuk pertama-tama di sini saya langsung akan mencontohkan ke soal. Nah, di sini contohnya ini langsung kita lihat saja. Di sini ada grafik. Nah, grafik fungsi ini kita akan coba mencari sebuah grafik parabolanya. Yang pertama, kita tentunya akan mencari titik produksi x. Untuk mencari titik produksi x, kita perlu mencarinya ketika d sama dengan 0. Nah, untuk grafik ini itu ketika d sama dengan 0, ketika y sama dengan 0, kita bisa mencarinya dengan cara faktor berapa kali berapa yang hasilnya 6 dan berapa jumlah berapa yang akan menjadi B5. Tentunya kita bisa mencari berapa kali berapa dan berapa jumlah berapa akan menjadi 5 itu dengan cara mencari FBB-nya dari 6. Nah, di sini kita bisa melihat ketika kedua ini dijumlahkan itu hasilnya akan 5, tetapi di sini negatif 5, maka otomatis dia akan menjadi seperti ini. Nah,
min 3 dan min 5 itu dikalikan akan jadi 6 dan jumlah akan jadi 5. Maka faktor dari persamaan atau fungsi kuadrat yang di atas ini adalah ini. Atau ketika kita ingin mencari titik potong sumbu x-nya, kita masukkan ketika x min 3 sama dengan 0, maka x min 3 atau x min 2 sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Sudah ketemu di sini titik potong sumbu x-nya. Ya, ketika kita ingin mencari sumbu x, itu kita perlu substitusikan ketika y-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mencari sebuah grafiknya itu tidak hanya titik potong sumbu x-nya saja. Di sini kita juga mencari titik potong titik potong sumbu y. Nah, kita untuk mencari titik potong sumbu y itu kita menggunakan ketika grafik fungsi yang kita tadinya itu x-nya hanya koefisien saja, kita masukkan ke ketika grafik fungsi atau daerah asalnya itu dimasukkan dengan angka 0. Nah, di sini sudah jelas ketika x 0 kuadrat itu atau x-nya ini kita ubah menjadi 0 karena yang tadinya fx itu x-nya kita ganti dengan angka 0, maka x-nya berubah juga menjadi angka 0. Nah, di sini tulis bahwa 0 kuadrat dikurangi dengan 5 dikali 0 ditambah 6, otomatis semuanya hilang dan sisa. Nah, jadi untuk titik potong sumbunya itu adalah 0,6. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa ada titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y, kita bisa mencari juga titik puncak. Titik puncak itu kita bisa titik puncak, titik ekstrim maupun titik balik. Itu kita bisa mencari dengan untuk mencari titik puncak itu kita punya rumusnya. Ada dua rumus. Yang pertama, ketika kita ingin mencari titik puncaknya yang di titik x-nya, itu bisa kita cari dengan min b per 2a. Nah, yang kedua itu ketika dia memotongnya di titik puncaknya di sumbu y-nya, yaitu b sama dengan b per min 4a. Nah, yang kita tahu seperti yang di awal tadi bahwa b itu adalah diskriminan. Diskriminannya kita tadi tahu bahwa dia itu b kuadrat min 4ac. Ketika kita tahu ini, maka kita bisa memasukkan bahwa grafik fungsi x kuadrat min 5x plus 6 itu adalah xb untuk xb-nya kita ketemu dari puncak yang di x-nya adalah 5 per 2. Nah, di sini ada cara cepatnya yang lebih mudah daripada kita mencari diskriminan dibagi dengan min 4a ini, yaitu tinggal kita masukkan saja bahwa YP itu kita ganti, X-nya itu kita ganti dengan titik puncak X yang sudah kita dapat, Y-nya tidak ada di X-nya, jadi 5 per 2 kuadrat ini 6 kali 5 per 2 itu setengah, maka ini menjadi 25 per 4 itu dengan 25 per 2 tambah 6. Nah, untuk ini kita samakan penyebutnya, maka 5 kali 4 dikurang 50 maka ini 25 per 4. Nah, ini kita sekalian samakan juga penyebutnya dikali 4, maka saya akan 24 hasilnya min 1 per 4. Nah, kita sudah tahu bahwa titik puncak yang Y-nya itu di min 1 per 4. Nah, untuk itu kita coba untuk menggambar grafiknya. Kira-kira Bapak seperti apa grafiknya? Kita demonstrasikan. Nah, titik potongnya tadi itu yang 3 dan 2. Nah, kita tulis di sini juga. Lihat saja ini. Ini kedua dan ini. Untuk karena ini jaraknya terlalu dekat ya kita jauhkan saja. Ini 1, 2, dan 3 ini 2.
2 dan 3. Nah selanjutnya kita cari lagi. Nah ya, ini bahwa ternyata sumbu X pada titik puncak itu adalah sumbu simetris atau sumbu yang nantinya akan menjadi pusat titik di mana kurva itu pusat. Nah, kayak di sini tadi ada 5/2 atau 2,5. 2,5 itu adalah sumbu simetrisnya. Dan selanjutnya adalah min 1/4 atau min 0,25. Dia akan di bawah sini. Anggap saja ini min 0,25. Nah, jadi titiknya di sebelah sini. Maka grafik yang terbentuk itu akan dibantu juga dengan ini 6. Nah itu ketika dia ada di atas lagi. Nah sudah di atas banget, anggap aja inilah 2, 4, 5. Nah ini dia akan membentuk grafik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.